Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah kewirausahaan. Karena kuliah ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Kewirausahaan kuliah ke-8, membuat, mempersiapkan, dan memulai bisnis baru. Mengorganisasikan dan memulai sebuah bisnis itu bagian yang mudah dibandingkan mempertahankan bisnis itu sendiri. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bisnis itu jatuh bukan karena tidak mampu mengatasi masalah kecukupan modal atau pada masalah manajemennya, tetapi ternyata masalahnya adalah pada bagian pemasarannya. Memulai dan menyiapkan bisnis baru. Bila Anda ingin dapat terbang, bergabunglah dengan angsa, bukan dengan sesama itik. Bergabunglah dengan angsa dan pelajari bagaimana angsa itu mulai terbang. Persiapkan ancang-ancangnya, kepakkan sayapnya, posisi tubuhnya, dan lain-lain. Dan Anda akan meninggalkan sekelompok itik yang melihat Anda terbang dengan terperangah. Itik-itik itu akan berkata, kok bisa ya dia jadi pengusaha? Dan Anda akan bangga terhadap diri Anda. Bila Anda ingin berbisnis, bergabunglah dengan entrepreneur sukses. Janganlah bergaul dengan orang yang tidak memiliki motivasi dan harapan. Keluarlah dari sarang mereka dan carilah elang-elang perkasa untuk mendapatkan sedikit serpihan daging segar, agar Anda menjadi elang muda yang mampu mencari makan sendiri. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memulai bisnis. Di dalam merintis sebuah bisnis, apapun yang dikerjakan atau diusahakan pasti bisa berakhir dengan kesuksesan jika faktor-faktor kegagalan bisnis bisa dipelajari, dicegah, dan diantisipasi serta diatasi dengan baik. Namun ingat, sesuatu yang merupakan peluang bagi orang lain belum tentu merupakan peluang bagi Anda, karena situasi dan kondisi setiap orang itu berbeda. Ada beberapa faktor yang perlu Anda perhatikan dalam memulai sebuah bisnis. 1. Pasar. 2. Persaingan. 3. Individu. Pasar. Apakah inspirasi Anda mampu diserap pasar? Seberapa besar daya serapnya? Seberapa lama kontinuitasnya? Dan masih banyak lagi. Kedua, persaingan. Apakah inspirasi tersebut mudah dilakukan oleh orang lain? Apakah tren perubahannya secara cepat? Apakah faktor size atau modal sangat menentukan keberhasilan peluang untuk tetap bertahan? Apakah Anda mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dari peluang yang akan Anda sempurnakan? Individu. Apakah Anda mampu membuatnya? Apakah Anda bisa memenuhi faktor-faktor di atas? Galilah semua keunggulan dan kelemahan yang Anda miliki untuk mewujudkan peluang itu. Memulai dengan cara yang salah. Anda sedang membuka usaha ya? Jawaban rata-rata sama, ya. Tetapi usaha kecil-kecilan kok. Apa yang Anda maksud kecil-kecilan itu? Ya, saya baru memulai. Itulah moto bisnis yang salah besar.
Jawaban seperti itu tidak mengandung unsur sell your business. Moto bisnis yang salah. Ketika Anda memiliki moto bisnis yang salah, Anda telah satu, mengecilkan arti bisnis Anda. Dua, mendemotivasikan diri Anda. Tiga, mengindikasikan bahwa diri Anda belum yakin terhadap bisnis tersebut. Empat, menutup networking Anda sendiri atau kesempatan yang lain. Lima, menunjukkan Anda tidak mempunyai selling skill. Ingatlah, selling skill ialah embrionya entrepreneurship. Memutuskan menjadi entrepreneur. Kapan Anda harus memutuskan menjadi entrepreneur? Banyak alasan di mana orang ingin segera memutuskan menjadi seorang pengusaha, tetapi belum tahu kapan. Sekarang Anda tahu waktunya kapan. Satu, sudah bosan bekerja, ingin kaya secara materi, cita-citanya dari kecil atau impian, ingin hidup lebih bebas, atau terpaksa. Memotivasi diri. Bila Anda sehat tetapi takut sakit dan mati, maka Anda akan digelayuti perasaan takut yang tak kunjung selesai. Bila Anda berpendapat bahwa Anda adalah orang yang bisa mengidap sakit kapanpun juga, maka yang Anda takuti bukanlah kematian, melainkan diri Anda sendiri. Bertahanlah untuk hidup yang membuat umur Anda lebih panjang dari yang semula Anda perkirakan. Itulah motivasi. Bila Anda tidak mempunyai jarum untuk menjahit pakaian Anda, gunakan batangan logam untuk dibuat jarum. Dengan keteguhan hati Anda, hanya butuh waktu saja. Bisnis itu bukan fotokopi. Anda tidak bisa secara otomatis langsung sukses seperti orang lain. Dan belum tentu dengan cara yang sama Anda bisa sukses. Mengapa? Karena Anda tidak mengetahui sejarah orang itu secara detail. Ada beberapa hal yang mungkin juga tidak Anda ketahui. Satu, situasi Anda dan dia pada saat memulai belum tentu sama. Lingkungan, perubahan, dan lain-lain. Kedua, personality, knowledge, taktik, SDM Anda tidak sama dengan dia. Tiga, kondisi, mental, semangat, dan lain-lain yang berbeda dengan Anda. Empat, bisnis yang terjadi seluk-beluknya tidak sama antara dulu dan sekarang. Lima, pasar saat dia memulai juga belum tentu sama dengan pasar yang Anda masuki sekarang ini. Karena faktor tren, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Keenam, momentum suksesnya belum tentu ada dan sama dengan momentum yang akan Anda dapatkan nantinya. Kuasai dan cintai bisnis Anda. Bila Anda ingin sukses, Anda harus mengacu pada hal-hal berikut sebagai titik awal. Satu, pekerjaan yang Anda kuasai dan seluk-beluk bisnisnya. Dua, keahlian Anda yang benar-benar Anda kuasai. Tiga, hobi Anda atau kesukaan Anda. Empat, pengalaman Anda. Lima, pengetahuan yang Anda kuasai. Keenam, kebiasaan yang sering Anda lakukan dan kuasai. Ide mengenai cara mudah memulai bisnis tanpa modal uang. Satu, jual ide orisinil Anda kepada teman atau investor. Kedua, jual pengalaman Anda untuk melakukan partnership.
Ketiga, jual jaringan untuk dijadikan pasar distribusi produk Anda. Keempat, jual kreativitas untuk menjadi kreatif entrepreneur atau technopreneur. Kelima, jual informasi untuk menjadi modal awal bisnis Anda. Bagaimana awal sebuah inspirasi untuk memulai sebuah bisnis? Ada berbagai cara yang perlu diketahui dalam memulai sebuah bisnis. 1. Menggali dan mengamati apa yang ada dalam diri Anda dan mencobanya. Kedua, mengamati dan mencontoh bisnis orang lain yang Anda sukai. Ketiga, mencari partner untuk bergabung. Keempat, membeli bisnis bila mempunyai modal. Kelima, riset dan menemukan produk atau jasa untuk segera dibisniskan. Skill yang diperlukan untuk memulai bisnis. Ada beberapa skill yang mutlak dibutuhkan untuk memulai bisnis dengan baik. Leadership skill as a strategic thinker. Managerial skill as a motivator. Controller as a balancer, specialist as an expert, seller as a locomotive. Persiapan untuk memulai bisnis bukan kesuksesan yang dipikirkan terlebih dahulu, tetapi perencanaan yang matang. 1. Siap menghadapi kritikan orang lain, keluarga, atau mungkin orang yang terdekat dengan Anda. Kedua, siap menghadapi penolakan oleh calon pelanggan. Ketiga, menghadapi keraguan akan pilihan peluang bisnis Anda dan apakah Anda yakin bisa sukses. Keempat, siap menghadapi persaingan ketat, tidak hanya mempersiapkan diri untuk sukses, tetapi juga kegagalan. Kelima, teknik bisnis dan strategi. Keenam, sanggup mengatasi beban psikologis seperti minder, gengsi, dan rasa malu untuk memulai belajar lagi. Membangun sebuah bisnis. Bisnis yang tumbuh dari organisasi tidak sempurna atau dari awal atau dari nol. 1. Modalnya paling minimal, kekurangan modal. Kedua, risiko cukup tinggi. Ketiga, sistem organisasi dibuat dari awal dan benar-benar baru. Ketiga, SDM belum tentu ada dan kita bebas memilih. Kelima, produksinya baru dan tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli royalti atau merek orang lain. Bisnis yang dibentuk untuk tumbuh tetapi belum jadi organisasi sudah bisa berjalan dengan baik, modalnya cukup. Memiliki bisnis team skill, direktur, sales, administrasi, pembelian, dan operasional. Bisnis sudah berkembang dan siap berkembang, menjadi investor, modal lebih besar. Risiko lebih ringan dibanding memulai dari nol. Sistem organisasi sudah ada dan telah berjalan dengan baik. Pasar sudah ada, tinggal menumbuhkannya. Merek sudah ada, SDM sudah ada, produk sudah ada, konsep bisnis sudah ada, lokasi sudah baik. Franchising, modal lebih besar, risiko kegagalan bisa diminimalisir karena langsung bisa jalan. Lokasi sudah ditentukan sistemnya, SDM sudah diatur dan dilatih atau di-training, produk sudah pasti dan terbentuk, konsep bisnis dan pemasaran sudah terstandarisasi, tidak bisa bebas seperti cara-cara lainnya. Membentuk struktur kepemilikan, perseorangan, partnership,
Corporation, PT Go Public, TBK, atau PT belum Go Public. Taktik dalam memulai bisnis: merencanakan dan merumuskan konsep bisnis. 1. Menentukan visi dan misi bisnis Anda. 2. Konsep bisnis, strategi bisnis, analisa industri, tujuan kehadiran bisnis Anda. Konsep pemasaran, konsep operasional, konsep keuangan. Merencanakan lokasi usaha, lokasi yang ramai, traffic, atau lokasi yang tepat untuk bisnis Anda. Lokasi yang mudah dijangkau oleh calon pelanggan, lokasi yang tidak membuat calon pelanggan mengeluh, parkir, sulit masuk dan keluar masuk. Mencari mentor. Mencari mentor untuk bisnis Anda. 1. Meminimalisir risiko bisnis Anda. 2. Membantu Anda sebagai nakoda agar bisnis Anda bisa tumbuh lebih cepat. 3. Menjadi partner sekaligus penasehat untuk Anda. 4. Sebagai pemikir strategis bagi bisnis Anda. 5. Untuk mencegah Anda melakukan kesalahan fatal dalam bisnis. Strategi memasuki pasar. Pasar yang benar-benar kosong. 1. Jadi yang pertama masuk ke pasar harus menjadi pimpinan pasar, market leader. Kedua, Anda harus menjadi trendsetter, penentu kecenderungan pasar. Ketiga, strategi be the one, be the unique, be the first, be the specialist. Pasar yang telah ada, sudah ada pesaingnya. 1. Menjadi substitusi bagi produk pesaing utama Anda. Kalau tidak bisa mengalahkannya, jadilah yang kedua. 2. Menjadi alternatif bagi produk pesaing yang menjadi target Anda. Ketiga, menjadi pesaing yang me too, sejenis. 4. Menjadi produk yang bakal menjadi trendsetter atau penentu arah dan perubahan pasar. Resep sukses produk Anda menembus pasar. Menciptakan sebuah produk dengan kategori baru dan menciptakan strategi diferensiasi yang tajam dan tepat. Membangun keunggulan merek yang benar-benar kuat dalam arti meningkatkan reputasi dan popularitas yang tinggi. Membangun komunikasi merek dengan strategi promosi yang efisien dan tepat, menciptakan kesetiaan untuk calon pelanggan agar ia senantiasa selalu membeli produk Anda. Aspek hukum dan legalitas. Perusahaan besar menuntut pemasoknya punya dasar hukum, legalitas yang pasti beserta perizinannya agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Untuk maju lebih besar, pemerintah mengharuskan setiap perusahaan harus memungut PPN kepada pelanggannya, juga PKP. Perusahaan akan lebih dipercaya oleh pelanggan bila menunjukkan bukti yang disahkan pemerintah seperti NPWP, dan rata-rata perusahaan besar bersertifikat atau menerapkan ISO, menuntut aspek legalitas dan perizinan. Apa yang harus Anda lakukan menurut hukum? Pelajari dan analisa bentuk hukum dari organisasi perusahaan Anda saat bisnis mulai beroperasi. Mempelajari aspek-aspek dan aturan-aturan perburuhan, mempelajari bagaimana hal-hal yang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan, akte, izin, prosedur perpajakan, mempelajari dan merencanakan siapakah pelaksana bisnis Anda, apakah manajer dan lain-lain, bagaimana partnershipnya,
mempelajari peraturan pemerintah, daerah, dan lingkungan yang berada di tempat usaha Anda. Aspek legalitas dan perizinan usaha untuk badan hukum. Buatlah surat izin usaha, buatlah keterangan domisili, buatlah akte perusahaan, melakukan setoran modal awal, membuat nama perusahaan, logo, dan merek, membuat NPWP, mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan Anda ke kementerian. Visi dan misi. Visi adalah sebuah angan-angan atau imajinasi dari seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri Anda di suatu saat nanti. Visi itu membicarakan wawasan yang menjadi tolak ukur arah gerak pertumbuhan bisnis Anda. Sosok Anda atau usaha Anda di saat akan datang seperti apa? Bentuk usaha Anda sebesar apa? Alasan Anda memasuki usaha itu. Imajinasi dari posisi usaha Anda dan kemana bisnis Anda mau dibawa. Di mana pada satu saat nanti. Apakah menjadi yang terbesar, nomor satu di bidang apa? Terbaik, terkuat, tercanggih, atau apapun yang Anda bayangkan nanti. Visi yang ideal harus bersifat sederhana, simple, bisa terukur, measurable, terjangkau, alasannya reasonable yang kuat, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, ada kejelasan hubungan antara keadaan saat ini dengan yang akan datang, perspektif kondisi Anda saat ini ke masa akan datang, komunikatif, dan lain sebagainya. Apa itu misi? Adalah bagaimana cara Anda mewujudkan visi Anda. Misi mengandung hal-hal sebagai berikut. Tujuan dan alasan keberadaan suatu organisasi, menyatakan tindakan apa yang harus dilakukan dan langkah-langkahnya, mengapa bisnis Anda harus berkembang, bagaimana Anda mewujudkan tujuan Anda. Jadi misi adalah suatu usaha pemikiran, langkah-langkah secara formal untuk mewujudkan sebuah visi. Artinya tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan atau Anda dan menjadi pegangan untuk menjalankan usaha Anda sekarang menuju masa yang akan datang hingga visi itu terwujud. Demikianlah kuliah kita yang ke-8 pada hari ini untuk mata kuliah kewirausahaan. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.